Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco Antonio dari Prodi PJKR semester 5 dengan NIM 23852011017. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan atlet dan mantan atlet cabang olahraga bola voli mengenai cedera yang sering terjadi dalam olahraga bola voli. Dan ini dia videonya. Oke. Oke, sekarang saya sudah bersama salah satu atlet cabang olahraga bola voli, yaitu yang bernama Wartono. Halo. Oke, di sini saya akan menanyakan ya. Yang pertanyaan pertama, dari 10 jurnal yang saya baca tentang cedera yang sering terjadi dalam cabur bola voli adalah cedera ankle. Nah, apakah Anda selama menjadi atlet bola voli pernah mengalami cedera ankle? eh emang iya gitu. Emang kebanyakan atlet yang di sekeliling saya juga kebanyakan tuh atlet. Kalau soal cedera tuh ya, terutama atlet voli ya, paling di cedera ankle gitu emang banyak banget. Nah, saya sendiri juga pernah ngalamin cedera ankle. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kapan Anda mengalami cedera ankle dan saat melawan tim mana? Eh, Kapan ya? Wah, pas event kemarin, pas BK Porprov kemarin itu BK Porprov 2025, pas melawan tim Kabupaten Sukabumi. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pada saat melakukan gerakan apa Anda mendapatkan cedera ankle? Saat melakukan spike, Oke, berarti saat maraton itu. saat sehabis melakukan spek ya. Hmm. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Mengapa Anda mengalami cedera ankle? Apakah karena Anda mengalami kelelahan atau kurangnya pemanasan? Dua-duanya jadi alasan sih sebenarnya. Karena waktu pas lawan Sukabumi itu saya eh, set panjang ya, 5 set gitu. Kelelahan juga, cuman pemanasan juga jadi faktor sih sebenarnya. Karena kemarin tuh pas mau lawan Sukabumi, datangnya telat ke gornya, jadi pemanasannya buru-buru nggak maksimal. Oke, berarti karena kedua faktor tersebut ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perawatan Anda saat mengalami cedera ankle? Dan bagaimana cara mencegah agar cedera ankle tidak terjadi lagi pada Anda? Kalau pas penanganan darurat tuh yang kemarin pas pas banget habis jatuh, cuman di kompres aja pakai es, cuman selebihnya pas udah dikompres itu paling di apa ya bahasanya, diurut gitu, Hmm, ya dipijit. iya, Dan mungkin kalau buat mencegah ankle buat nggak jadi lagi ya paling latihan di lower body, terutama di bagian ankle sendiri, terus menggunakan alat safety seperti deker ankle kayak gitu. oke. Ya mungkin itu saja pengalaman yang pernah dialami oleh Wartono selama menjadi atlet bola voli ya tentang cedera Betul. ankle. Ya mungkin itu wawancara dari salah satu atlet cabang olahraga bola voli yang bernama Wartono. Mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marco Antonio dari Prodi PJKR semester 5. Di sini saya sedang bersama Bapak Rahmat Sulaiman selaku mantan atlet cabang olahraga bola voli. Di kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang cedera yang sering terjadi dalam olahraga bola voli. Ya, pertanyaan pertama.
Dari 10 jurnal yang saya baca tentang cedera yang sering terjadi dalam cabang olahraga bola voli adalah cedera ankle. Nah, apakah Bapak pernah mengalami cedera ankle saat menjadi atlet bola voli? Pernah, dan bahkan tidak hanya satu kali. Kaki kanan pernah, kaki kiri pun juga pernah. Jadi selama menjadi atlet itu pernah mengalami cedera ankle. Pernah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan dan ketika bermain melawan tim mana Anda mengalami cedera ankle? Waktu itu ketika saat Popda di Bandung itu melawan Kota Bandung, itu terjadi cedera ankle. Bukan yang pertama sih, kalau yang pertama itu sejak usia SMP itu sudah pernah cedera ankle. Tapi kalau di ajang resmi itu ketika Popda melawan Kota Bandung. Saat melakukan gerakan apa Bapak mengalami cedera ankle? Waktu itu ketika melakukan, kalau yang pertama kali SMP itu ketika gerakan spike, habis spike lompat, ketika turun salah di tumpuan. Kalau pas di Popda itu ketika habis melakukan blok, sama salah tumpuan ketika turun. Berarti saat melakukan gerakan sehabis serangan atau pertahanan. Iya. Nah, selanjutnya, mengapa Anda mengalami cedera ankle? Apakah karena Anda mengalami kelelahan atau kurangnya pemanasan? Dua-duanya, mungkin dua-duanya ya, karena latihan pun sangat ketat dulu. Pemanasan juga, mungkin waktu itu saya memang agak sedikit kurang pemanasan di bagian kaki, jadi ketika pertandingan seru tidak terasa ketika lompat dan turunnya terjadi cedera tersebut. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana perawatan Anda saat mengalami cedera ankle dan bagaimana cara mencegahnya agar cedera ankle tidak terjadi lagi? Waktu itu yang dilakukan oleh pelatih, yang pertama menarik saya dulu, diganti oleh pemain lain. Waktu itu pertolongan pertamanya menggunakan es batu ditaruh di ankle saya yang cedera dan diikat. Waktu itu untuk pertolongan pertama. Setelah itu ya dilakukanlah terapi untuk penyembuhan dan selanjutnya recovery. Ya mungkin untuk kedepannya harus memperhatikan waktu istirahat, pola istirahat yang cukup, dan tentunya pemanasan yang lebih siap ketika akan bertanding maupun latihan, seperti itu. Ya, oke, mungkin itu saja sepertinya pertanyaan yang saya ingin tanyakan ya. Stay. Ya, mungkin itu saja hasil wawancara dengan salah satu mantan atlet cabang olahraga bola voli yang bernama Bapak Rahmat Sulaiman, yang dimana beliau juga pernah mengalami cedera ankle, dan itu adalah salah satu cedera yang sering terjadi dalam cabang olahraga bola voli. Ya, mungkin itu saja wawancara pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya terangkan dari video tadi. Hasil wawancara dengan atlet dan mantan atlet cabang olahraga bola voli mengenai cedera yang sering terjadi dalam cabang olahraga bola voli. Ya, saya harap dengan adanya video tersebut dapat membantu kita dalam menangani, mencegah dan merawat cedera yang sering terjadi dalam olahraga bola voli. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.